Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan pemahaman terhadap hukum Islam, ya, terhadap hukum Islam. Jadi kemarin kita bahas terkait dengan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, itu sumber pokoknya. Yang lalu sumber keduanya tadi ini dijabarkan atau diperluas bentuk namanya ijma' dan qiyas, tetapi hakikatnya sumber utamanya tetap pada apa? Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, posisi hadis ya, yang bersumberkan dari Kanjeng Nabi. Hadis itu tetap adalah wahyu, ya, wahyu. Karena apapun yang diucapkan, yang didawuhno Nabi, yang disampaikan Kanjeng Nabi, baik berupa dawuhnya, berupa qauliyah maupun berupa fi'liyah, apa yang dilakukan Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, yang dipraktikkan oleh Kanjeng Nabi, itu pada dasarnya adalah wahyu yang bersumberkan dari Gusti Allah. Sehingga kesimpulannya bahwa al-hakim huwallah, asy-syari' huwallah, bahwa sumber hukum atau yang menetapkan hukum, yang menentukan hukum itu adalah Allah. Nabi sekalipun adalah menjelaskan, itu maksudnya ya. Nabi juga bukan yang menciptakan atau menjadi yang membuat hukum, tetapi Nabi adalah sebagai yang menjelaskan terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena semua yang dilakukan Nabi itu dari Allah tadi. Seorang mujtahid juga bukan menciptakan hukum, tapi mujtahid adalah idharul hukmi, mudhhirul hukmi, melahirkan atau menemukan, gitu ya, menggali dan lalu kemudian menemukan adanya aturan-aturan hukum. Oke, kita lanjutkan kajian pagi hari ini. Dalam Islam, untuk kajian sebuah keilmuan, sekali lagi nih ya, kajian sebuah keilmuan. Ada dua kelompok hukum. Ya. Satu namanya hukum yang disebut dengan hukum ubudiyah, lalu kemudian yang kedua namanya hukum muamalah. Jadi secara garis besar, dalam kajian keilmuan hukum Islam itu dibagi dua. Ada hukum yang bersifat ubudiyah atau ibadat, ada hukum yang berkaitan dengan muamalat, ya, hukum muamalat itu. Ibadah itu hukum yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba, manusia ini kepada Allah. Kalau muamalat ini hukum yang mengatur tentang pola hubungan antara manusia, antar manusia. Ketentuan hukum itu kategorinya masuk di dalam muamalah itu. Nah, hukum ibadah itu yang mengatur tentang bagaimana kita melakukan hubungan. Kita ini mengabdi, ya, beribadah, menyembah, kalau bahasa Jawa ini, menyembah maring Gusti Allah, terhadap Allah itu. Nah, kedua kelompok hukum ini mempunyai ciri-ciri yang, apa istilahnya, punya karakter lah kalau saya mengatakan, ya, punya ciri atau karakter yang berbeda. Kalau dalam hukum ibadah, maka ketentuan atau syariat Islam yang datang itu bersifat detail, terperinci ibadah itu.
Kebalikannya kalau muamalah bersifat global, jadi bersifat umum atau bersifat prinsip-prinsipnya saja. Ini ciri yang pertama ya. Jadi kalau dibuat semacam tabel, karakter yang pertama hukum ubudiyah itu adalah bersifat terperinci, hukum muamalah itu bersifat apa? Bersifat umum atau global. Yang membedakan itu ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang berlaku karakternya dalam ibadah itu, prinsip yang berlaku atau kaidah yang berlaku, kita menunggu adanya perintah atau aturan, baru kita melakukan. Jadi kalau ibadah itu prinsipnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu hukumnya haram, kecuali apa yang disyariatkan atau yang diperintahkan. Jadi bersifat apa? Bersifat menunggu perintah, gitu ya, menunggu syariat. Tapi karena sekarang semuanya sudah ada syariat, ya menunggunya itu ya kita menyesuaikan apa yang diperintahkan. Jadi kalau dalam ibadah, hukum atau ubudiyah itu sifatnya adalah al-aslu fil asya'i at-takhrim illa ma dalla alaihi dalilun ala wujubihi au ghairihi. Al-aslu itu pada dasarnya dalam persoalan ibadah itu kita pasif gitu ya, pasif. Jadi kalau dikatakan karakter hukum ibadah itu manusia ini pasif, menunggu perintah, menunggu syariat. Ya. Sehingga tidak boleh ada inovasi dalam hal ini. Otomatis kita tidak boleh membuat aturan sendiri, tidak boleh membuat kreasi atau ijtihad sendiri terkait dengan persoalan hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Ibadah itu. Jadi menunggu perintah, gampangnya begitu. Karena apa? Al-aslu fil ibadah itu at-takhrim. Pada dasarnya ibadah itu diharamkan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus kita lakukan atau adanya perintah. Itu ya kayak sunnah gitu ya, sesuatu yang disunahkan atau minimalnya itu tidak ada larangan terkait dengan itu. Makanya posisinya pasif ya tadi katakan. Ibadah, hukum manusia ini posisinya pasif dalam hukum apa? Ibadah. Kebalikannya kalau muamalah itu prinsipnya semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Ya, kebalikannya ya. Kalau dalam muamalah, semua boleh kita lakukan, kecuali yang dilarang. Sehingga pertama kali ketika kita melihat sesuatu atau melakukan sesuatu yang terkait dengan muamalah, pikiran kita ini boleh dulu, gitu ya. Boleh dulu. Baru ketika kita menemukan atau ketika ada aturan yang melarang, baru kita tidak boleh melakukannya. Makanya dalam kaidahnya kebalikannya al-aslu fil muamalat at-takhrim. Takhrim. Apa namanya? Al-ibahah maksud saya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Illa ma dalla alaihi dalilun ala takhrimihi au ghairihi. Kecuali ada dalil, ada aturan yang mengharamkan. Sehingga karena posisinya pada dasarnya adalah boleh, kita bersifat aktif. Lakukan aja dulu. Ada enggak larangan? Kalimatnya begitu kalau muamalah itu ya. Muamalah itu. Dalam hubungan kita, dalam hubungan sesama manusia, hubungan itu bisa hubungan yang berkaitan dengan jual beli, hubungan yang berkaitan dengan sewa menyewa, hubungan yang berkaitan dengan ekonomi, macam-macam ekonomi, berkaitan dengan politik, kerjasama, budaya, paham ya? Pendidikan, itu muamalah. Ya, muamalah. Prinsip yang berlaku apa? Boleh dulu bahasa. Pikiran kita itu boleh dulu, gitu ya. Kecuali kalau kita menemukan ada dalil yang mengharamkan. Sehingga lebih luas. Fleksibilitasnya itu ada di situ ya, hukum muamalah dalam Islam.
Kebalikan dari hukum ibadah. Kalau ibadah tidak, dia posisinya sangat terikat gitu ya. Tunggu dulu, aturannya ada enggak? Perintahkan apa enggak? Gitu. Dilarang apa tidak? Gitu. Apa? Diperintahkan apa tidak? Tapi kalau dalam muamalah enggak. Lakukan saja. Sepanjang tidak ada larangan. Berarti itu boleh, sudah. Gitu. Itu muamalah. Maka dalam muamalah karakternya apa? Pasif apa aktif? Aktif. Manusia itu dituntut untuk aktif untuk melakukan itu, jangan menunggu gitu ya. Jadi karakter kalau dalam ubudiyah itu pasif karena posisinya kita menunggu, gitu ya. Entah ini aturan syariat TPY, kalau dalam muamalah itu kita posisinya adalah aktif karena kita disuruh melakukan sesuatu sepanjang sesuatu itu tidak apa dilarang. Jadi kaidah yang berlaku itu berbalik ya. Kalau dalam ibadah tadi al aslu fil asya'i at-takhrim illa ma dalla alaihi dalilun ala wujubi au ghairihi. Asya' di sini adalah ibadah. Tapi kalau dalam muamalah al-aslu fil asya' atau fil muamalah al-ibahah illa ma dalla alaihi dalilun ala wujubihi, apa namanya? ala ibahatihi. Ibahah kalau ya. Dalam muamalah itu tidak ada yang namanya wajib, tetapi apa? Ala takhrimihi maksud saya. Ala takhrimihi au ibahatihi. Jadi al-aslu fil asya'i al-ibahah illa ma dalla alaihi dalilun ala takhrimihi au ghairihi. Itu dalam masalah apa? Muamalah itu. Yang ketiga, karakternya kalau dalam hukum ibadah itu lebih bersifat ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu lebih kepada ketundukan. Meskipun logika kita itu tidak nyambung, tidak memahami itu, gitu, tidak nutut gitu ya. Kebalikannya kalau muamalah, supaya pahamnya gampang ya. Kalau muamalah itu ta'akuliyah karakternya. Ya. Kalau hukum muamalah itu apa? Ta'akuliyah. Oke. Yang ada di Aqobah 1, Aqobah 4. Diikuti ya. Biar supaya tambah pemahamannya gitu. Sambil menyiapkan itu tetap ngaji ya, tetap menyiapkan kegiatan sekolahnya. Jadi sekali lagi karakternya tiga apa? Ta'abudiyah, kalau apa itu? Dan ibadah. Kalau dalam muamalah, ta'akuliyah, karakternya itu. Pengertiannya apa? Ta'abudiyah itu hukum dalam masalah ibadah itu hampir tidak bisa kita logikakan, gitu loh. Kenapa subuh 2 rakaat umpamanya gitu ya. Kenapa harus pakai ruku? Kenapa harus pakai sujud? Itu ta'abudiyah. Meskipun bisa kita ilmiahkan, gitu ya, sekali lagi ya, meskipun bisa kita ambil hikmahnya secara konsepsi ilmu pengetahuan, secara empirik, gitu ya. Tetapi konsep empirik itu bukan menjadi sebuah alasan ketetapan hukum itu, gitu ya, bukan menjadi ilat atau alasan dari ketetapan hukum itu. Ya kalau kita berbicara hikmah hukum, semua hukum itu ada hikmahnya, baik yang ibadah maupun yang muamalah, baik yang ubudiyah maupun muamalah itu kabeh ana hikmah. Hikmah itu bukan alasan hukum, sekali lagi. Hikmah itu efek yang bisa jadi bersifat subjektif, paham ya? Relatif. Sehingga orang tidak boleh, wah sujud itu bisa menyehatkan lo ya, karena secara teori gini-gini. Itu hanya hikmah gitu ya, bukan menjadi alasan kita diperintahkan sujud. Tanpa alasan kok, tanpa alasan itu namanya ta'budiyah, tanpa logika, paham ya? Sehingga kalau kita mematuhi itu karena alasan, bisa jadi kalau tidak merasakan hikmah itu kita tidak akan sujud. Loh aku sholat kok ternyata orang sehat ya, katanya sholat itu menyehatkan, gitu kan? Ya memang sholat itu ta'budiyah kok, bahwa ada hikmah itu bersifat apa? Subjektif. Dan itu pasti ada, bukan hanya itu, hikmahnya banyak. Kalau orang dari aspek psikologi tentu dia akan memahami sholat itu zikir. Zikir itu membangun ketenangan, ketenangan itu produktivitas, macam-macam kan gitu ya. Bagi orang yang biasa polisi, biasa Pak tentara yang disiplin, dia akan sholat itu membangun disiplin. Kenapa harus ada waktu kan itu hikmahnya tidak terbatas hikmah itu. Tapi itu bukan alasan hukum. Mengapa orang sholat kok tidak disiplin? Loh, nggak ada kaitannya karena ilatnya sholat bukan itu, paham ya? Sehingga kita patuh kepada sholat itu karena memang patuh, tunduk.
Meskipun kita tidak memahami logika di balik perintah itu, meskipun kita tidak merasakan langsung hikmahnya itu, ya sudah itu perintahnya begitu kita lakukan. Ya sudah itu tadi, namanya taat budiyah. Namanya al-inqiyat wal khudu, taat budiyah itu. Al-inqiyat wal khudu, ta'abbud itu ya. Ya kita menerima aturan hukum itu, mematuhi dengan apa adanya, itu namanya ta'abbud ya itu. Tapi hikmah hukumnya pasti ada, dan itu bersifat apa? Relatif. Berbeda dengan hukum muamalah. Kalau hukum muamalah itu hampir semuanya ada logika hukumnya, makanya ada ilat istilahnya. Ilat hukum dalam kaitan muamalah itu. Sehingga bisa dikiaskan. Kalau hukum ibadah itu tidak bisa dikiaskan. Ya. Karena kias itu kan harus ada titik persamaan di mana yang bisa mengilhakkan, yang tasawi bainahuma itu kan harus ada. Antara dua hal yang harus disamakan, yang dikiaskan. Dalam muamalah itu hampir dikatakan bisa ada logika hukumnya. Contoh, ya mengapa kita tidak boleh menyakiti orang tua kita? Apa namanya, berkata ufin, karena idza, karena itu menyakiti, gitu kan? Allah ketika bilang wala taqul lahuma, dawuh berfirman wala taqul lahuma ufin, ufin berkata yang membentak atau hus. Tidak boleh itu karena idza. Idza itu karena menyakiti kepada orang tua. Logikanya wong itu membentak itu sudah merupakan bentuk kejahatan atau bentuk apa kedurhakaan seorang anak yang oleh Al-Quran dianggap contoh yang sudah luar biasa. Lebih dari itu berarti sudah luar biasa lagi kan. Tidak membentak tapi dia memukul, dia menyakiti dengan perkataan atau dengan apa perbuatan itu. Dikiaskan sama, yang di dalam Quran yang tidak boleh kan ufin. Sekarang bagaimana kalau kita memukul? Ya sama, lebih kuat. Paham ya? Lebih tinggi karena idaknya itu lebih tinggi karena ada ilat tadi. Beda dengan sholat subuh. Sholat subuh itu rakaat. Bagaimana kalau saya tambahkan lebih bagus? Ya, saya lebih tunduk, tidak boleh. Paham ya? Karena Gusti Allah itu nggak butuh ibadah ya gitu loh. Logikanya begitu. Khomer itu diharamkan. Lil iskar, karena memabukkan, ada alasannya. Paham ya? Karena ada alasannya bisa dikiaskan, apapun yang bentuknya seperti khomer, aslinya kalau khomer itu kan asirul inab, perasan dari anggur atau korma, yang masih basah, direndam, lalu dia akan menjadi sesuatu yang memabukkan. Ya, fragmentasi lah dari itu. Gitu ya. Asir itu perasan. Tapi di luar anggur dan korma ini juga sama hukumnya, sepanjang sesuatu itu apa? Memabukkan iskar tadi ini. Ini ya narkoba, macam-macam. Yang berbuat dari bahan pil, apalagi itu, ganja dan sebagainya. Kan gitu toh? Segala makanan atau minuman yang menjadikan rusaknya akal, maka hukumnya sama dengan khomer itu. Kenapa Al-Quran menentukan khomer? Ya itu karena Allah mengendaki begitu dan lebih gampang dipahami dengan contoh kan. Itu loh, mabuk kan. Dan terukur biasanya. Ilat itu cirinya terukur ya. Mabuk itu apa? Itu ada batasnya. Bisa diukur secara medis, secara indrawi kita bisa. Di antaranya ya orang mabuk itu jangan ngomong gak nyambung kan. Anak mana yang matanya belirak-belirik horor ini gitu kan. Tidak jelas dia. Jadi tidak bisa mengendalikan diri lah gampangnya ya. Berarti sudah mabuk itu. Ada ukurannya. Sama dengan hukum dalam ekonomi, dalam kita jual beli itu semuanya ada ilat hukumnya. Kalau andai kata tidak ada ilat hukumnya, ya tetap kita harus patuh itu. Sekali lagi itu karakternya, karakter itu tidak harus ya. Ciri utama yang ada di dalam hukum apa? Muamalah itu adalah ta'akuli, apa namanya? Ta'akuli, akliyah itu ya. Akliyah ta'akul itu bisa diakalkan, bisa dilogikakan, bisa dipahami. Kalau yang berkaitan dengan ibadah apa? Ta'abudiyah, apa? Ta'abudiyah, itu karakternya. Makanya kalau dalam persoalan muamalah itu hanya bersifat prinsip-prinsipnya bersifat global, karena di situ Allah hanya memberikan logika hukum, ilat hukum, dan kita punya hak untuk menjabarkan terhadap persoalan itu, persoalan hukum yang kita butuhkan. Oke ya, itu dua hal hukum. Ciri utamanya tadi karakternya itu ada 3.
Dan tadi yang kedua adalah terperinci tadi apa namanya? Yang pertama bahwa aturan hukum ta'abbud itu bersifat apa? Terperinci. Kalau muamalah bersifat global. Yang kedua, kalau yang berkaitan ibadah, hukum ibadah itu bersifat pasif. Kita menunggu. Kalau berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan muamalah, kita bersifat apa? Aktif. Lakukan dulu, lakukan sepanjang tidak ada larangan, kan gitu ya. Kalau ibadah jangan, makanya ibadah itu ada bid'ah. Jangan lakukan. Tapi tetap harus dibedakan antara ibadah dengan cara melakukan ibadah. Paham ya? Cara, budaya. Cara itu maksudnya budaya. Yang saya katakan kemarin, ketika sesuatu itu bersifat mutlaqun anit taqyid, berarti di sana ada cara yang kita memang diberi hak melakukan. Mencari ilmu itu ibadah. Karena diperintahkan ya. Ciri ibadah itu apa? Sesuatu yang diperintahkan itu berarti apa? Ibadah. Cari ilmu, sedekah itu ibadah. Zikir itu ibadah. Tapi kan bersifat umum perintahnya. Tidak disertai dengan syarat rukun, toh. Ketika kita jabarkan sedekah itu dengan bikin ambeng, ya tidak apa-apa. Zikir itu nggak ada caranya ditentukan. Kalau kita bikinnya jangan bareng-bareng, namanya tahlilan, ya tidak apa-apa. Majelis zikir tidak apa-apa. Forum zikir ya tidak apa-apa. Apalah namanya terserah. Paham ya? Jadi sekali lagi pada wilayah cara itu tidak bid'ah. Yang menjadi bid'ah itu ketika pada substansi ibadahnya. Nah, sesuatu yang baik dengan cara yang baik, caranya juga bisa menjadi ibadah. Gitu. Kalau diniati ibadah. Enaknya di situ. Oke, silakan. Sampai di sini dulu pengantar atau penjelasan saya tentang dua jenis hukum itu. Ada? Yeah. Misalkan ada yang ganja dikiaskan kepada Homer karena memiliki alat yang sama. Apabila pada orang tertentu alat itu ternyata tidak sama, apakah hukumnya juga berbeda? Hukum itu berlaku pada umumnya. Ya, namanya al-ghalib, lit-taghlib ya. Kasuistik itu tidak menjadi pertimbangan untuk menggugurkan sebuah hukum itu. Ya. Jadi berlakulah hukum lit-taghlib pada dasarnya. Ya, pada umumnya yang berlaku itu. Karena nggak bisa. Lalu kemudian bersifat kostik, oke, kalau saya enggak apa-apa, saya sudah kebal. Gitu. Jadi pasti dia akan punya efek kan gitu. Oke lah, tidak mabuk, tapi tetap dia akan bisa ifsad, merusak terhadap kondisi fisik atau kondisi akal. Intinya nanti ada begini ya. Jadi semua hukum itu akan menjaga terhadap kehidupan kita. Semua hukum, semua aturan syariat yang ada di dalam agama itu pada dasarnya adalah agama Islam, pada dasarnya adalah untuk menjaga terhadap keberlangsungan hidup manusia ini. Sehingga tadi ini akal juga dijaga. Jaganya akal piye? Dikasih ilmu, dikasih pengetahuan gitu. Dibentengi atau dicegah dari hal-hal yang bisa merusak terhadap kondisi akal. Contohnya begitu. Karena begini, kalau begitu khamr itu manfaatnya apa? Ya tentu ada manfaatnya. Kalau sesuatu tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh kita makan atau kita minum, berarti dia ada kegunaan pada aspek lain pada manusia itu. Ganja itu tetap ada manfaatnya. Paham ya? Kita harus meyakini semua yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya, tapi kudu kegunaan manfaatnya itu untuk yang apa gitu. Karena sehingga ada aturan kan, mana yang tidak boleh ini untuk ini. Justru itu karena dimuliakan. Artinya apa? Dilindungi oleh Allah gitu. Untuk kepentingan manfaat yang lain bagi manusia. Anjing najis kan, haram. Ya. Paradigma yang dibangun anjing karena haram itu kan kayak kita kalau manfaati kan gitu ya. Ya tetap ada manfaatnya pada bidang tertentu atau pada hal tertentu yang dibutuhkan itu. Jadi baik langsung maupun tidak langsung ya manfaat itu. Ya keseimbangan alam umpamanya kalau dalam kaitan dengan kehidupan alam semesta gitu. Tidak harus bersifat mubasyir, yang bersifat direct manfaat. Ya. Bisa bersifat tidak langsung.
Jadi kalau ada kasus di mana orang dia merasa tidak apa-apa dengan itu, maka itu tetap harus diikutkan pada umumnya, namanya al-aghlab atau litaghlib, ghaliban, pada umumnya akan seperti itu. Sama lah dengan orang mungkin ya, khalwah itu ya. Saya tidak apa-apa kok ketika khalwah. Tidak ada istilah apa-apa ya. Kalau bukan muhrim, apa-apa tidak apa-apa ya sama saja. Sehingga hukum itu menjadi pasti ya kalau begitu, menjadi pasti. Karena akibat itu bisa muncul secara seketika kita. Ya, tapi didasarkan pada umumnya seperti itu. Oke, ada? Enggak. Pak Busra enggak? Pak Yai tanya kalau ada orang yang bekerja di pabrik minuman keras, gajinya halal apa haram? Itu syai'un akhar ya. Jadi minum khamrnya tetap haram, tapi gaji ketika dia bekerja dengan benar, gaji itu kan hasil dari upah pekerjaan. Nah, kalau pekerjaannya dia benar, ya halal. Bahwa lalu kemudian duitnya dipakai untuk minum, duit yang minumnya ini yang menjadi haram. Jadi kalau gajinya tetap apa? Halal. Meskipun dia doping, taruhlah dia pakai doping gitu ya. Kira-kira begitulah pertanyaan. Yang menjadi haram itu dopingnya. Tapi kalau gajinya tetap tidak apa-apa, gitu ya. Nggak terkait dengan adanya minuman yang dia minum tadi. Jadi karena substansinya dia yang dapat kerja itu bukan karena minumnya, kan bukan pekerjaan minum, bukan toh. Pekerjaan Anda apa? Minum-minum lalu diupayi. Ya kalau itu pekerjaannya menjadi haram. Tapi kalau pekerjaannya dia sebagai orang pabrik, manol di pabrik, atau dia melakukan pekerjaan berat, lalu dia doping, dopingnya ini yang haram. Pekerjaannya tetap halal, dan hajinya halal. Gaji ini menjadi haram ketika duitnya ini dipakai untuk apa? Beli minuman tadi itu. Ya, jadi didelok asal pekerjaannya. Hukum itu kepada asalnya. Gaji itu bersumber dari apa? Pekerjaannya oke, ini. Bahwa di dalam pekerjaan itu ada yang haram, itu syai'un akhar. Sama dengan orang sholat ya. Sholat itu kalau memenuhi syarat rukun sudah sah. Bagaimana kalau dia sholat pakai baju yang digasap? Gasapnya itu tetap haram, sholatnya sah. Contohnya begitu. Jadi persoalan gasap itu syai'un akhar, apa? Sesuatu hukum yang berbeda kan gitu ya. Dalam sholat itu ada bangunan sendiri yang menentukan sah apa tidak. Oke, contohnya kayak begitu. Oke, ada lagi? Sudah? Oh jelas haram kalau itu. Kalau pekerjaannya ada di pabrik miras jelas haram, gitu ya. Tentu pekerjaannya itu harus pekerjaan yang halal kan. Tadi kan pabrik apa itu? Pabrik miras apa? Pabrik minuman keras. Ya tetap haram. Enggak barangnya haram ya. Saya kira pabrik gula gitu ya. Makanya saya bilang manol itu ya. Kalau pekerjaannya di pabrik gula kan halal, boleh. Mungkin untuk doping lalu dia minum khamr gitu kan. Itu syai'un akhar. Tapi kalau pekerjaannya di pabrik minuman khamr ya haram. Kayak kita pabrik di pelacuran, bekerja di pelacuran. Pabrik menungso ya toh. Produksi itu ya. Pelacuran. Ya haram. Jadi satpamnya juga haram, apalagi jadi direktur pelacuran tadi ini ya haram gitu kan. Kalau yang jualan bakso bagaimana? Jualan bakso tidak apa-apa, tapi dosa dia. Jualannya tetap halal, tetapi dia berdosa kayak tadi ini, karena dia membantu kemungkinan. Karena orang makan bakso kan tidak mesti dipakai untuk itu, gitu loh ya. Namanya tidak talazumiyah. Apalagi? Ada yang tanya? Oke, prinsip hukum tadi mungkin yang perlu ditanya. Jadi kalau sudah berbicara hukumnya apa itu namanya fikih ya. Kita masih berbicara yang sifatnya umum. Kalau fikih itu banyak banget itu ya katanya. Ya. Kasus-kasus hukum. Prinsip hukumnya tadi antara apa? Muamalah dan antara ibadah dan apa? Muamalah, antara ubudiyah dan muamalah. Oke, silakan. Asrul, Anda? Ada? Ini? Ada? Unu? Iya, Zaki? Ada?
Ari, ada? Ya, artinya menjadi kalau sudah memahami hukum itu ternyata samudranya menjadi kelihatan luas ya. Menjadi enak kita memahaminya itu. Memang ini kan saya kombinasikan antara persoalan fikih, antara kajian fikihnya dengan kajian yang melengkapi ya, termasuk usul fikihnya, qaidul fikihnya. Kalau kajian itu fikih murni, itu apa istilahnya menjadi sempit ya, karena kasus